Sederet kabar penting bagi pensiunan PNS. Pensiunan PNS wajib waspada terhadap beberapa kejadian yang baru-baru ini viral yang merugikan para pensiunan. Kemudian juga informasi terkait dengan pengambil alihan pembayaran pensiun oleh Kemenkeu. Bagaimana nasib potongan pensiunan. Kemudian informasi terkait dengan pencairan gaji yang akan dilakukan pada Mei mendatang dan siap-siap para pensiunan wajib melakukan hal berikut ini di hari ini mulai 28 April 2025. Dan informasi terbaru juga terkait dengan skema pesangon fully funded kapan mulai diberlakukan. Informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Senin 28 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu, pensiunan harus waspada terkait dengan maraknya modus penipuan. Kali ini Taspen memberikan informasi penting bagi pensiunan. Belakangan ini marak beredar di media sosial modus penipuan yang menyasar peserta aktif maupun pensiunan PT Taspen melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan email. Modus ini dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai perwakilan PT Taspen dan meminta peserta untuk mengisi atau mengirimkan data pribadi melalui tautan tertentu. Menanggapi hal tersebut, salah satu cabang manajer Taspen mengimbau kepada seluruh peserta baik ASN aktif maupun pensiun agar lebih waspada dan diminta untuk tidak langsung mempercayai pesan yang mencatut nama institusi, terlebih lagi jika di dalam pesan tersebut terdapat permintaan sensitif seperti data pribadi, nomor rekening, atau permintaan transfer dana. Peserta aktif maupun pensiunan harus berhati-hati. Kami himbau untuk tidak membagikan data pribadi ke sembarang orang dan tidak mudah tergoda untuk mentransfer uang, apalagi jika diminta melalui tautan atau pesan yang tidak jelas jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa PT Taspen tidak pernah meminta data pribadi peserta melalui pesan instan atau email. Jika ada yang mengatasnamakan Taspen, peserta dapat langsung menghubungi call center resmi di 1500919 atau mendatangi langsung kantor Taspen imbuhnya. Nah, jadi para pensiunan wajib hati-hati ya terhadap penipuan, apalagi baru-baru ini banyak juga para pensiunan yang kehilangan uang karena menerima pesan atau mengklik link sembarangan atau mengirim data seolah-olah itu adalah pembaruan data. Nah, kemudian ngisi datanya, kirim ke orangnya, akhirnya dana kita ludas habis. Itu informasi pertama terkait dengan waspada penipuan. Informasi kedua terkait dengan pencairan gaji yang akan dilakukan di bulan Mei 2025 yang tinggal 2 hari lagi. Bapak Ibu, PT Taspen memastikan pencairan gaji pokok dan tunjangan pensiunan pegawai negeri sipil semua golongan akan dilakukan serentak pada Kamis 1 Mei 2025. Walaupun 1 Mei itu adalah tanggal merah atau hari libur nasional. Proses pencaluran gaji akan tetap dilakukan. Hanya saja bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi diharapkan untuk melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai hari ini, Senin 28 April 2025, agar pencairan gaji Bapak Ibu tidak terhambat pencairannya atau tidak mengalami keterlambatan. PT Taspen akan menyalurkan gaji pokok serta berbagai jenis tunjangan lainnya kepada para pensiunan. Dalam ketentuan terbaru disebutkan bahwa besaran gaji pokok pensiunan PNS ditetapkan sebesar 75% dari gaji pokok yang diterima oleh PNS aktif. Besaran tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dan menjadi acuan resmi dalam proses pencairan bulan Mei 2025. Selain gaji pokok, pensiunan juga akan mendapatkan sejumlah tunjangan tambahan. Tunjangan suami atau istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Sementara tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok. Tunjangan pangan diberikan 10 kg per orang ya, hitungannya. Nah, kemudian kita masuk di informasi ketiga terkait dengan
pesangon fully funded. Kapan implementasi pemberlakuan pesangon fully funded? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa wacana penerapan skema baru pensiun kini menjadi sorotan. Ada dua skema kunci, yaitu sistem penggajian tunggal dan skema fully funded. Berdasarkan data yang kita himpun hingga Senin 28 April 2025 pada hari ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rini Widiantini mengungkapkan bahwa proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN masih berlangsung. Ia menambahkan bahwa rincian lebih lanjut terkait implementasi skema single salary dan pensiun fully funded akan diatur dalam regulasi tersebut. Meski belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan, Rini menegaskan bahwa pembahasan teknis, hukum, dan fiskal masih terus digodok secara menyeluruh. BKN menjelaskan bahwa sistem single salary akan mengintegrasikan berbagai komponen gaji ASN ke dalam satu bentuk penghasilan. Struktur baru ini akan mencakup gaji pokok berdasarkan jabatan, tunjangan kinerja, serta tunjangan kemahalan atau daerah. Jadi ke depannya nanti semua tunjangan-tunjangan gaji kita itu akan digabung menjadi satu gaji aja namanya. Jadi gaji. Jadi tidak ada lagi nanti tunjangan pangan, tunjangan suami istri, tunjangan anak gitu ya. Jadi ke depannya nanti jadi satu item dia. Sudah tergabung semuanya. Jadi terkait dengan skema fully funded juga, hingga saat ini pemerintah masih dalam pembahasan, jadi belum ada dipastikan kapan mulai diberlakukannya skema fully funded ini. Jadi kalau ada yang membicarakan bahwa skema fully funded akan berlaku bulan depan, itu belum bisa dipastikan karena hingga saat ini aja pemerintah masih dalam tahap pembahasan. Kemudian informasi selanjutnya terkait dengan pengambil alihan pembayaran pensiun oleh Kemenq dan bagaimana nasib potongan para pensiunan. Sebagaimana yang dikabarkan sebelumnya bahwa menurut Dirjen Perbendaharaan Anstera Firmanto Bakti, pengambil alihan pembayaran pensiun oleh DJPB Kementerian Keuangan dari PT Taspen dan PT Asabri bertujuan untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan terkontrol. Namun, benarkah ini solusi atau justru awal dari masalah baru? Adapun tujuan pemerintah melakukan pengambil alihan ini adalah menyederhanakan verifikasi dan validasi data pensiun, meningkatkan efisiensi biaya penyaluran dana pensiun, membangun integrasi pengelolaan keuangan negara. Namun kegelisahan yang muncul dalam forum DPR adalah sejumlah anggota Komisi 6 mempertanyakan urgensi dan dasar hukum langkah ini. Pasalnya, dana pensiun dan tabungan hari tua adalah milik pekerja, bukan uang hibah dari negara. Terkumpul lebih dari 448,75 triliun dana tabungan hasil potongan gaji per Januari 2025. Dana amanah ini seharusnya dikelola secara profesional, bukan dicampur dalam belanja negara. Apalagi, kasus-kasus korupsi besar seperti Jiwasraya dan Asabri meninggalkan trauma mendalam terhadap pengelolaan dana pensiun. Potensi kerugian massal atas hak pensiunan masih membayang. Nah, kapan akan direalisasikan pengambil alihan ini? Tentu kita masih menunggu arahan resmi dari pemerintah.